Mereka menginginkan menggugurkan ahkamullah azza wa jal, hukum-hukum Allah azza wa jal. Dengan itu ahlu sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dia firman Allah azza wa jal. Di antara pembahasan akidah ya ikhwah, itu pembahasan tentang Al-Quran ghair makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Dan apabila antum baca kitab-kitab akidah, khususnya di abad ketiga dan keempat, banyak berkaitan dengan hal ini. Antum baca kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, antum baca Usulus Sunnah Imam Ahmad, antum baca kemudian Lum'atul I'tiqad, kitab-kitab dari abad ketiga, keempat hingga sekarang. Antum baca kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin Lil Raziyain, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, semuanya mengatakan Al-Quran ghair makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Sedangkan kalau antum baca di abad-abad belakang, dimulai dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kitab-kitab akidah itu banyak berkaitan dengan uluhiyah. Kenapa? Karena banyak kesesatan yang terjadi dimulai dari abad hidupnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab sampai saat ini, itu berkaitan dengan uluhiyah. Dan uluhiyah itu berkaitan dengan tauhid dan syirik. Makanya antum baca kitab tauhid, syarahnya Fathul Majid, Qawaidul Arba', Thalathatul Usul, itu semua berkaitan dengan apa? Uluhiyah. Nah, di sini semua para ulama mengarang kitab sesuai dengan keadaan zamannya. Maka keadaan zaman dahulu itu berkaitan dengan kesesatan-kesesatan Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah. Maka mereka mengarang kitab menjelaskan tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menekankan beberapa poin yang di situ tersesat firqah-firqah sesat. Salah satunya Al-Quran makhluk, Al-Iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan, karena Murji'ah sesat di dalamnya. Murtakibul kabir, para pelaku dosa besar, ghair mukhallad finnar, tidak kekal di dalam api neraka, membantah Khawarij. Kemudian datang zaman di situ orang-orang Syiah mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka mereka memasukkan di dalam kitab akidah tentang tauqir ashab Nabi SAW, bagaimana menghormati sahabat-sahabat Nabi SAW, dan apa ancaman dan hukuman bagi orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, salah satunya Al-Quran makhluk. Dan ini subhanallah menunjukkan zaman dahulu keilmuan orang itu sangat tinggi sekali. Sampai pembahasan-pembahasan yang sesat dan pembahasan-pembahasan yang sunnah masih terasa ilmiahnya dan juga terasa kedalaman ilmunya. Kayak Al-Quran bukan makhluk. Kalau anak tanya, apa maksudnya Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan makhluk? Apa fungsinya? Zaman sekarang sulit. Karena zaman sekarang boro-boro Al-Quran makhluk, bukan makhluk. Baca Al-Quran aja bisa, alhamdulillah. Ya. Orang bisa baca Al-Quran, perhatian dengan Al-Quran, udah alhamdulillah. Sedangkan zaman dahulu, ahlul bid'ahnya dan ahlul sunnahnya semuanya hafal Quran 30 juz. Cuman dia memiliki kesesatan terhadap Al-Quran. Maka Al-Quran makhluk, maksudnya dia mengingkari Al-Quran. Kalau dia mengingkari Al-Quran bukan firman Allah, maka dia bisa meninggalkan syariat yang ada di dalam Al-Quran, bisa meninggalkan perintah yang ada di dalam Al-Quran, bisa meninggalkan larangan-larangan yang di dalam Al-Quran. Karena kalau Al-Quran makhluk, artinya perintah dan larangan yang di dalamnya tidak wajib, sebagaimana perkataan makhluk. Bisa dipahami ya? Ada makhluk berkata selain Allah, selain Nabi SAW. Apakah perkataan makhluk selain Nabi Muhammad SAW dan dia bukan Tuhan Al-Khaliq bisa dijadikan barometer hukum di dalam syariat? Bisa tidak? Datang satu orang, Asep misalnya, ana pada hari ini menyatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Antum bantah apa tidak? Kenapa antum bantah perkataan dia? Karena dia makhluk. Siapa antum sampai antum mengingkari kewajiban yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran dan diwajibkan oleh Nabi SAW? Ada orang datang mengatakan, ana sekarang menyatakan
beserta semua orang yang ada di yayasan ana kalau zakat sudah tidak wajib di zaman sekarang. Akhirnya orang-orang mengikuti dia. Antum bantah tidak orang seperti ini? Atau antum nggak wajib? Sami'na wa ata'na. Kelas, ana asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ana asyhadu bik. Bersaksi ya dengan antum bantah apa tidak? Kenapa bantah? Dia makhluk. Dia tidak memiliki barometer dan kekuasaan untuk merubah hukum Allah dan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, maksud Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, ingin menggugurkan semua hukum yang ada di dalam Al-Quran. Lihat, perkataan singkat tapi konsekuensinya berat. Dia cuma mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Para ulama karena pada saat itu kuatnya ilmu mereka, tamasuknya mereka, kedalaman ilmu mereka, mereka tahu apa yang diinginkan oleh ahlul bidah ketika mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka menginginkan menggugurkan ahkamullah azza wa jal, hukum-hukum Allah azza wa jal. Dengan itu ahlus sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dia firman Allah azza wa jal. Karena dia tahu di belakang maksud dan tujuan dari keyakinan Al-Quran makhluk akan menggugurkan ahkam, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maka mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dari situ, dari semenjak abad 3 atau abad 4 dan hingga seterusnya, semua kitab-kitab akidah ada penjelasan Al-Quran bukan makhluk.